Irama Live Talk, Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Irama FM dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini, Selasa 24 November 2020 ya. Bersama Ayu temani Anda pagi ini bersama narasumber kita yang sudah hadir, yaitu ini ada dialog interaktif bersama Puspaga ya di Irama Live Talk dengan Ibu Rohmatun Saniati SPSI yang sudah hadir di studio Irama FM. Selamat pagi, apa kabar? Ya, selamat pagi Mbak Ayu, kabar baik alhamdulillah. Gimana nih kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah baik juga. Oke, ini agak ngos-ngosan nih kayaknya. Iya. Oke deh, kita nanti akan mengangkat tema di mana kesiapan pranikah ya. Yap. Nah, seperti biasa dong yang memberikan pengawalan pertama untuk mengawali jumpa kita kali ini dan sekaligus memperkenalkan Puspaga kepada pendengar Irama FM. Oke, terima kasih Mbak Ayu waktunya. Nah, kembali lagi dengan Puspaga, saya dengan Ibu Rohmatun Saniati dengan tema hari ini kesiapan pranikah. Dan sebelum kita berbincang langsung terkait dengan tema hari ini, kembali lagi nih saya ingin memperkenalkan terkait dengan Puspaga, yaitu Pusat Pembelajaran Keluarga yang ada di Kabupaten Purworejo tentunya. Nah, di tempat kami ada 3 layanan. Yang pertama adalah layanan konseling pasif, di mana untuk warga Purworejo yang ingin berdiskusi terkait mungkin tema hari ini atau mungkin terkait dengan pola asuh anak atau mungkin hal-hal yang lainnya, bisa sekali mengunjungi tempat kami, di mana tempat kami ada di samping kolam renang Atatirta. Lalu ada layanan yang kedua yaitu layanan konseling bersifat aktif, di mana untuk warga Purworejo yang mungkin kesulitan hadir ke tempat kami, mengunjungi kami bisa sekali hadir di tengah-tengah warga Purworejo, mengunjungi rumah-rumah warga Purworejo dan juga pendengar Irama FM tentunya. Lalu juga ada layanan ketiga yaitu layanan penyuluhan. Nah, untuk warga Purworejo dan juga pendengar Irama FM yang sekiranya ingin memberikan sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan hak anak atau mungkin dengan penyuluhan terkait dengan pola asuh, pranikah atau mungkin hal-hal yang lainnya, bisa sekali untuk mengundang kami dengan proses administrasi, yaitu menghubungi admin kami di nomor 0821 6596 3171. Lalu juga bisa memberikan surat kepada kami yang ditujukan kepada Kepala Dinsosduk KB PPPA. Lalu untuk layanan konseling pasif dengan proses administrasi, menghubungi admin kami juga di nomor 0821 6596 3171. Nah, ini proses administrasi untuk konseling aktif juga sama. Atau mungkin juga bisa hadir langsung ke tempat kami di samping kolam renang Atatirta. Nah, untuk yang kesulitan dengan ketiga layanan tersebut atau konseling pasif dan juga konseling aktif, kami bisa sekali ada layanan konseling bersifat online di nomor 0896 1516 1075 dengan saya sendiri Ibu Sani. Lalu ada yang kedua yaitu konselor Ibu Dita yang biasanya setelah saya ya minggu sebelumnya atau juga minggu selanjutnya di nomor 0859 5135 3439. Nah, layanan kami ini bersifat free nih Mbak Ayu, jadi monggo sekali untuk dimanfaatkan. Oke, semoga bisa memberikan pencerahan bagi Anda ya yang mempunyai keluhan masalah atau dan lain sebagainya. Iya, amin. Oke, ini melatar belakangnya apa nih? Kita mengambil tema kesiapan pranikah. Iya. Sebelum menikah berarti ya? Iya, sebelum menikah nih Mbak Ayu. Nah, kenapa sih kok saya ingin sekali mengangkat tema terkait hal ini? Karena memang sebelumnya juga awal mulanya itu juga saya berpikir kok apa sih pentingnya ya pranikah, ya udah sih kalau sudah sama-sama sepakat udahlah tinggal nikah aja kan. Nah, tapi ternyata ada beberapa kasus yang banyak dilatar belakangi terkait dengan kurangnya kesiapan pranikah nih. Yang pertama adalah karena tidak kecocokan antar pasangan. Nah, kalau misalkan mungkin secara gamblang ini kok kayaknya mungkin nggak mungkin ya. Biasanya kan setelah menikah atau mungkin sebelum menikah itu mungkin pasangan sudah ada komitmen atau mungkin sudah saling mengenal. Nah, itu akan bagus sekali kalau memang sudah ada terjalinnya komitmen atau diskusi atau obrolan sebelum pranikah ini. Tapi kalau misalkan belum, ada beberapa peristiwa yang mungkin dilatar belakangi dengan ketidakcocokan antar pasangan. Nah, ketidakcocokan ini biasanya ada beberapa sikap pasangan yang mungkin mendadak berubah ya setelah dan sebelum rumah tangga itu terjalin, biasanya seperti itu. Nah, beberapa hal yang sering kami temui itu ketidakcocokan ini berlatar belakang dengan kehidupan antara dua keluarga besar yang kurang akur nih Mbak Ayu. Antar mertua yang pertama dengan mertua yang antar pasangan ya, sehingga gimana ya terkait dengan komunikasi jadi beberapa berubah yang tadinya mungkin bisa saling empati tapi jadi
mungkin ada keegoisan di situ, sehingga mungkin ada beberapa pasangan yang sulit untuk melalui itu, tapi juga ada beberapa pasangan yang ada berjalannya diskusi, berjalannya saling empati, berjalannya saling memahami satu sama lain, sehingga masalah tersebut bisa terjalin atau mungkin bisa diselesaikan, sehingga dan juga masalah yang paling ekstrim di tempat kami yang dilatar belakangi dengan ketidaksiapan pranikah adalah adanya KDRT ya, dan juga penelantaran anak, sehingga tentunya ini juga akan berbahaya terhadap kehidupan pernikahannya, entah menjadi kurang harmonis, apalagi kalau sudah ada kekerasan dalam rumah tangga, tentu akan sangat mempengaruhi komunikasi antar pasangan, keharmonisan antar pasangan itu sendiri nih Mbak Ayu. Terima kasih sekali untuk menjelaskan latar belakang. Nah, di mana untuk kesiapan pranikah itu memang perlu sekali untuk mencocokkan ataupun mensinkronkan. Bener banget, ngeklopin gitu. Oke, definisi sendiri nih dari pendidikan pranikah. Apakah ada sekolahnya atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, yang pertama pranikah itu lebih seperti belajar ya, belajar mencari ilmu pengetahuan terkait dengan nilai-nilai keterampilan yang lebih baik mengenai apa sih itu pernikahan. Karena ketika kita sebatas tahu oke nih pernikahan hanya sekedar membangun keluarga, tapi kalau misalkan antar pasangan tahu lebih jauh, lebih lebih memandangnya lebih jauh lagi, ada tanggung jawab di situ, ada tidak hanya sekedar membangun keluarga, tapi ada saling membantu, saling empati, akan lebih baik lagi. Tapi kalau mungkin hanya sebatas kenapa nih Mbak menikah? Oh ya Mbak, menikah itu karena saya kayaknya sekolahnya udah sulit, kehidupan dengan pertemanan juga sulit, ya udah deh jalan pintasnya menikah aja deh. Nah, padahal kan menikah itu dalam step kehidupan itu adalah level yang selanjutnya ya, level yang ibaratnya kita naik level satu tingkat lah dalam kehidupan. Sehingga ketika kita memikirkan pernikahan hanya karena mungkin memutus atau mungkin lari dari masalah, tentu pilihan yang salah ya, karena memang kenyataannya kan menikah itu selain juga menambah kebahagiaan, melengkapi kehidupan kita, tapi juga beberapa orang mengatakan menambah masalah juga nih dalam pernikahan kan tentu. Kenapa ini kok bisa menambah masalah nih? Oke, nah karena pernikahan itu kan level yang selanjutnya, tingkat yang selanjutnya, dari single menjadi berkeluarga. Yang pertama adalah masalah terkait dengan pasangan. Oke, mungkin beberapa orang Mbak, saya sudah mengenal pasangan saya dengan sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Nah, alhamdulillah kalau sudah mengenal pasangan itu lebih lama. Tapi kalau pasangan sudah mengenal mengenal keluarganya satu sama lain belum. Nah, terkadang ini juga bisa menjadi masalah ya, karena memang menggabungkan dua keluarga itu tentu ada permasalahan dan juga perlu ada empati, perlu ada saling memahami di sini, perlu juga mungkin memang ini harus yang dilakukan seperti itu. Mungkin ini di luar prinsip yang selama ini kita pertahankan, tapi dengan pernikahan, dengan memahami satu sama lain, ada anggota baru dalam pernikahan, prinsip-prinsip tersebut mulai harus perlu diubah seperti itu. Oke. Nah, ini menurut Bu Sani sendiri, kalau misalnya lebih dari definisi sendiri kan pranikah itu kayak kesiapan yang soal mental ya mungkin ya. Nah, kalau hanya dipikirkan saja dengan persiapan gaunnya, resepsinya dan lain sebagainya, ini tidak masuk dalam ke masa depannya, itu bagaimana? Kan banyak sekali zaman sekarang itu yang memikirkan hanya bagaimana ya kalau misalnya memikirkannya cuman di riasnya, di persiapan yang secara fisik gitu dan lain sebagainya. Menurut Bu Sani bagaimana? Oke, kalau itu tidak menutup kemungkinan memang perlu dipersiapkan ya. Ibaratnya memang perlu ada bab 2-nya lah. Nah, bab 1-nya itu lebih seperti kesiapan pranikah dulu. Kalau misalkan yang ditukar nih bab 1-nya jadi mempersiapkan terkait dengan syukurannya, pernikahannya, atau mungkin yang persis seperti dikatakan Mbak Ayu, jadi kayak sepertinya kebalik seperti itu. Lebih ditekankan yang seperti itu. Lebih ditekan seperti itu. Karena memang ketika dua pasangan ini belum sampai tahap memahami antar satu pasangan, tentu ketika mempersiapkan hal itu ada keegoisan, ada mungkin tersinggung ya, padahal mungkin masalahnya hanya berlatar baju pernikahan, tema pernikahan, atau mungkin beberapa yang sering saya temui mungkin terkait dengan hari, mungkin hari pasangan yang A lebih sepakat untuk hari-hari libur, sehingga memungkinkan untuk keluarga besar bisa datang. Tapi untuk pasangan yang satunya mungkin lebih mensepakati hari-hari yang bersifat
ada keyakinan agama, keyakinan terkait dengan kebudayaan, sehingga mungkin kayaknya kalau hari-hari ini bagus nih untuk pernikahan, ibaratnya diyakini akan langgeng nih pernikahannya, sehingga kan itu perlu ada konsep pemahaman saling menerima dulu, sehingga jalan tengah itu akan bisa diambil ya, sehingga saya harapkan bab satunya itu lebih seperti pranikah, seperti itulah, seperti tentang apa sih peran ibu, apa sih peran ayah yang lebih dalam lagi, tidak hanya sebatas peran ayah adalah pemimpin keluarga, peran ibu adalah pendamping dari pemimpin, pola asuh mungkin kalau bisa lebih dalam lagi, sehingga ketika ada masalah-masalah yang muncul setelah pernikahan itu tidak kaget tapi lebih bisa mempersiapkan diri, begitu Mbak Ayu. Jelas ya. Ini bagi yang Anda, mohon maaf ya, ini yang belum bukannya belum punya jodoh, maksudnya yang belum menikah ya, yang mau menikah juga persiapkan, yang belum punya pasangan harap-harap juga mempersiapkan dong. Bener banget. Cari ya. Oke, nah manfaat dari pranikah sendiri bisa dijelaskan seperti apa? Oke, yang pertama menyiapkan masa transisi ya, karena memang seperti yang kita tahu masa single dan juga masa sudah tidak single lagi tentunya ada banyak perbedaan tentu. Mungkin kalau misalkan kita masih single tidak bisa masak, it's okay. Tapi kalau setelah single sepertinya harus mulai kita membangun skill memasak untuk mungkin ibu rumah tangga. Kebanyakan begitu. Atau mungkin untuk untuk pria mungkin kurang bisa memanage keuangan, selalu mungkin membeli apa yang diinginkan, mungkin oke aja ya, kita masih bisa berpikir otak. Tapi setelah rumah tangga ternyata kehidupan rumah tangga adalah ada kebutuhan dengan pasangan, kebutuhan dengan anak, kebutuhan untuk keluarga, sehingga memang perlu ada memanage terkait dengan keuangan. Nah, ada keegoisan yang perlu ditekankan atau mungkin perlu dikurangi di sini. Lalu ada stabilitas ya. Nah, ketika seseorang atau mungkin sudah tahu, ini adalah peran saya sebagai ibu rumah tangga. Memang peran saya adalah merawat pola asuh anak, atau mungkin juga membangun komunikasi, merawat menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ia mungkin lebih merasa menerima kewajiban itu daripada mungkin yang mungkin tiba-tiba kaget, loh kok saya harus bangun gasi untuk memasak atau untuk mempersiapkan, loh kok saya harus seperti ini dan seperti itu. Kurang ada penerimaan diri, sehingga kalau misalkan ada pranikah, ada komunikasi dengan orang tua, ada komunikasi dengan seseorang yang sudah dewasa, yang sudah menikah, ada pengetahuan baru di situ, ibaratnya sudah siaplah untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan dia alami nanti. Lalu ada keterampilan komunikasi ya. Nah, akan lebih baik dengan ada diskusi pranikah dengan pasangan itu lebih bisa mengutarakan masalah pribadinya lebih deep lagi, komunikasinya lebih dalam lagi, sehingga syukur alhamdulillah tidak ada kerahasiaan antar pasangan seperti itu. Lalu ada komitmen dan juga mengembangkan hubungan yang lebih intim lagi, sehingga pemecahan masalah antar pasangan bisa semakin maju, dan masalah-masalah yang mungkin dihadapi dalam pasangan bisa saling teratasi, begitu sih Mbak Ayu. Oke, dan banyak sekali dengan macam-macam persiapan pranikah itu, seperti ada sekolah sebelum nikah. Iya, benar. Itu memang manfaatnya memang lebih bagus seperti itu atau bagaimana? Kalau misalkan dulu sebelum masa COVID-19 ini, biasanya saya 1 bulan sekali itu ada penyuluhan pranikah di puskesmas seperti itu. Memang diharapkan lebih seperti sekolah pranikah ya. Memang hanya 1 pertemuan sekali. Memang lebih baik sih, sehingga ada mungkin pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui oleh calon pasangan tapi diketahui di pranikah tersebut seperti itu. Misalkan kayaknya dalam pernikah ini perlu ada komitmen atau mungkin membangun komitmen antar pasangan, kok saya kayaknya belum ya. Kira-kira lebih baik seperti itu ya. Bukan pernikah ini bukan maksudnya menunda perjodohan, tidak ya, tapi lebih seperti mendalami terkait dengan pasangan kita itu seperti apa. Oke, ini saya mungkin punya kelemahan, keegoisannya tinggi banget nih seperti itu. Nah, kira-kira kelemahan saya bisa diterima nggak oleh pasangan? Tapi juga kembali lagi, ketika pasangan kita sudah menerima kelemahan kita juga perlu untuk menerima kelemahan pasangan ya, sehingga ada fair di situ. Nah, ketika salah satu egois, mungkin hanya salah satu ingin dipahami, istilahnya diemong lah seperti itu, tentu akan menimbulkan beberapa masalah ya. Mungkin tidak hanya sebatas dengan antar pasangan, tapi bisa lebih jauh lagi dengan keluarga antar pasangan seperti itu sih Mbak Ayu. Ini untuk pendengar yang mungkin baru saja bergabung ya, mengingatkan kembali bahwa ini adalah acara Puspaga, di mana dengan
dialog interaktif. Di sini kita mengangkat tema kesiapan pranikah ya. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi di line teleponnya di 0275321446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815 ya. Mungkin sembari menunggu Anda yang ingin bergabung, di sini ada banyak sekali yang dilakukan dalam kesiapan pranikah. Apa saja sih gitu? Oke. Ketika saya waktu itu bukan berkonsul ya, tapi lebih melakukan penyuluhan pranikah di puskesmas, ada bab-babnya, di mana untuk saya sendiri waktu itu fokus untuk kesiapan pranikah secara psikisnya, secara psikologisnya. Tapi ada juga beberapa dari puskesmas itu menyampaikan kesiapan pranikah secara fisiknya, sehingga kesiapan fisik ini lebih seperti tes gizi, apa sih yang perlu dipersiapkan dalam fisik kita sebelum melakukan pernikahan. Nah, fisik ini lebih seperti membantu untuk bayi atau mungkin janin yang lahir nanti akan menjadi lebih sehat, atau mungkin mengurangi tingkat stunting yang ada di Purworejo dan juga di Indonesia tentunya, sehingga kesehatan antar pasangan itu lebih seperti istilahnya bisa dijaga dulu seperti itu dari proses fisik. Nah, ketika dari fisik kita sudah ada masalah dan diketahui lebih awal, itu kan lebih baik ya Mbak Ayu. Nah, itulah kenapa perlunya ada tes-tes fisik seperti gizi, kesehatan gigi, dan juga tes lab seperti darah atau mungkin HB-nya, apakah HB-nya tinggi atau rendah. Ketika misalkan HB itu perlu tinggi bagaimana, atau mungkin juga terlalu rendah itu bagaimana. Nah, itu biasanya dari puskesmas itu sudah ada nasihat-nasihat, rujukan-rujukan dari puskesmas itu tersendiri. Lalu juga ada yang ketiga, lebih seperti persiapan secara keagamaan ya. Di sini biasanya disampaikan oleh dari Kemenak atau mungkin kantor agama itu sendiri. Biasanya beliau menyampaikan terkait dengan hukum dalam pernikahan, sehingga ketika ada masalah dan masalah terlalu pelik, perceraian tidak menjadi jalan utama untuk menyelesaikan atau mungkin lari dari masalah tersebut. Lalu ada kewajiban dari suami dan juga istri. Nah, alangkah lebih baik kalau misalkan dari pasangan sudah tahu nih tahap atau mungkin kewajiban dari seorang suami itu seperti apa secara psikologisnya. Tapi akan lebih baik kalau pengetahuan itu dilandasi oleh keagamaan yang diyakini agamanya masing-masing. Lalu juga ada pola asuh menurut agamanya masing-masing, sehingga kalau menurut agama saya pola asuh seperti ini, lalu untuk menurut psikologi pola asuh seperti ini, sehingga ketika ada dua pengetahuan itu bergabung, istilahnya lebih klop lagi, lebih kuat lagi seperti itu. Lalu untuk saya biasanya terkait dengan psikis itu lebih seperti pengarahan kesepakatan pranikah. Nah, misalkan lebih seperti misalkan tugas suami adalah pemimpin keluarga, mengayomi keluarga, tapi sebenarnya kan pola asuh itu lebih kerjasama antara dua keluarga ya. Tidak hanya sekedar pola asuh, tapi menjaga keharmonisan itu juga kesepakatan antara pasangan, tidak hanya mungkin dari ini kan tanggung jawabmu, ya udah benar-benar diserahkan, benar-benar pure. Nah, khawatirnya kalau misalkan pola asuh nih benar-benar hanya seorang istri, ketika ada sikap atau anak yang kurang baik yang mungkin di mata masyarakat, takutnya salah satu pasangan menyalahkan pasangan yang lain. Ya udah nih, gara-gara kamu nih mungkin pola asuh kurang tepat, atau mungkin masalah ekonomi yang dibebankan oleh kepala keluarga, sehingga pasangan menyalahkan pasangan yang lain. Itu gimana sih mencari ekonomi? Nah, inilah yang perlu diberikan kerjasama terkait hal-hal yang ini, sehingga ada pemahaman, ada mungkin juga legowoan seperti itu ya. Itu juga perlu, istilahnya mungkin kalau misalkan kita sudah legowo, sudah mungkin saling memahami, tapi terkadang dalam pernikahan itu perlu ada tingkat yang lebih tinggi lagi. Kita perlu memahami kadang prinsip-prinsip kita yang sudah tekankan selama masih single itu perlu kita rubah, atau mungkin perlu kita perbaiki. Misalkan ada yang mungkin pokoknya kalau saya nggak salah saya nggak akan minta maaf. Nah, kalau ada prinsip-prinsip yang seperti itu mungkin bisa kalau mungkin sulit dihilangkan, bisa sedikit dikurangi, sehingga kadang memang ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan dengan saling memahami, saling legowoan, saling empati gitu sih Mbak Ayu. Oke. Dan di sini cuma tidak bertanya ya, Indra Sena Jalan Laikol Subadri Candi Bakalan Sumber Adi Melati Sleman Yogyakarta hadir absen ya. Boleh dong bagi Anda yang ingin punya keluhan apa boleh ditanyakan, tetangga punya keluhan boleh, saudara punya keluhan dikeluhkin di sini nggak apa-apa ya. Benar banget nih. Di line telepon juga SMS online serta WhatsApp-nya. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Dan di sini lanjut ke pertanyaan. Tadi kan sudah membahas tentang dilakukannya dalam kesiapan pernikahan. Nah, apa sih yang perlu diketahui nih di pernikahan sendiri? Oke, yang pertama adalah memahami peran antar pasangan tersendiri ya, karena ketika salah satu pasangan sesama pasangan ya, kedua pasangan tersebut sudah tahu peran istri seperti ini, peran suami seperti ini, kan tidak ada saling menjatuhkan
peran istri gampang nih, cuman mungkin hanya masalah dengan mendekati dengan anak atau mungkin hal-hal yang sebagainya, atau mungkin sebaliknya dengan istri juga mungkin menggampangkan salah satu peran. Nah, ketika kedua pasangan itu sudah tahu perannya masing-masing, penindasan atau mungkin KDRT dalam keluarga itu perlu bisa sedikit dikurangi ya, karena sudah tahu peran istri itu juga tidak semudah yang kita pikirkan. Sebaliknya peran suami juga tidak semudah yang kita pikirkan, seperti itu. Mungkin memang dalam hal perekonomian kurang memuaskan, tapi memang sebenarnya peran suami juga dia memikirkan hal itu, di mana memikirkan hal itu juga perlu pendampingan dari pasangan juga, mengeluarkan masalah atau keluar dari masalah itu perlu ada istilahnya komunikasi dan diskusi seperti itu. Lalu juga menentukan kesepakatan peran ya, seperti ini lebih seperti kalau dalam psikologi lebih seperti ke pola asuh ya. Kesepakatan peran dalam pola asuh ini memang perlu ada peran ayah. Kita juga pernah menyinggung bahwa bagaimana sih efeknya ketika balita atau anak itu minim banget dalam peran ayahnya, tentu akan ada efek-efeknya. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa pola asuh itu memang perlu adanya kedua belah pihak, tidak hanya pola asuh tapi keharmonisan keluarga, ekonomi, kestabilan ekonomi. Kalau misalkan nih dari pasangan si suami sudah ekonominya sudah mapan, tapi dari sisi perempuan tapi dia kurang bisa menstabilkan ekonominya, juga bubar juga ini nanti kan. Pusing juga salah satu pasangan, sehingga memang perlu ada hal-hal yang perlu dirubah dari diri kita menjadi lebih baik lagi, bukannya menghindarkan masalah atau mungkin sama sekali tidak ada masalah, tapi setidaknya mengurangi masalah itu. Hadapin juga ya. Hadapi bersama ya. Tapi banyak sekali ya peran-peran ini mengacu dengan peran-peran ya. Lebih banyak laki-laki. Ini kan kerjaannya cewek, kerjaannya ibu-ibu rumah tangga, seperti menyapu, seperti mencuci dan lain sebagainya. Tapi apakah tidak sih alangkah baiknya juga kalau seorang suami juga membantu, walaupun sekedar bantu nyapuin, karena kan kadang sang ibu juga repot banget. Iya, kan? Benar banget. Terus bagaimana dengan orang-orang yang langsung membagikan kalau ini bukan perannya ayah, jadi ayah nggak ngelakuin dong, gitu kan? Iya. Terus bagaimana tuh? Sebenarnya baru banget ya, dan itu juga sering banget kita temui dalam tidak hanya warga-warga, tapi juga mungkin rumah saya seperti itu juga. Memang di sini lebih masuk ke dalam bab perlunya negosiasi di mana memang ada beberapa peran. Oke nih, ini adalah peran ibu, tidak semerta-merta peran ibu benar-benar benar-benar dilaksanakan peran ibu selayaknya peran ibu, karena memang pernikahan itu beda sekali dengan membagi atau mungkin membagi tugas kelompok dalam suatu sekolah ya. Oke, kelompok A misalkan tugas anggota 1 ini, tugas anggota 2 ini. Kalau mungkin itu dalam ikatan sekolah atau mungkin kerja kelompok itu dapat bekerja, tapi itu tidak bisa kita terapkan dalam rumah tangga seperti itu. Nah, memang kadang ada beberapa situasi-situasi, kondisi-kondisi memang sudahlah kita kita tidak usah melihat peran ibu dan juga peran ayah. Kita sama-sama saling menjaga bareng-bareng keharmonisan dalam keluarga ini. Memang mungkin dalam mengurus rumah, mengurus keharmonisan, kalau memang itu bisa dikerjakan berdua, dikerjakan bersama sehingga bisa menambah keharmonisan, kenapa tidak, daripada itu benar-benar ya udahlah ini tugasmu, ini tugasku, tapi itu malah mengurangi keharmonisan. Kenapa itu harus selalu dilakukan ya? Kenapa? Tapi melakukan itu juga perlu saling adanya empati, kesadaran diri. Balik lagi, kalau salah satu pasangan belum sadar bahwa itu perlu diubah dan perlu ada perubahan di situ, memang akan sulit ya. Memang kesadaran diri dan kesadaran diri dan perlunya merubah itu kan datangnya dari diri sendiri ya, tidak dari orang lain. Kalau misalkan datangnya dari orang lain, nanti yang terjadi malah menyalahkan, apa sih ikut campur tentang rumah tangga saya, seperti itu ya. Nah, itu perlu ada kesadaran dalam diri. Ini perlu adanya kerjasama nih, ini perlu adanya perubahan sikapku yang mungkin selama ini terjadi, seperti itu sih Mbak Ayu. Oke. Ya, kemudian yang tadi yang masih dalam kelanjutannya? Iya, tentang yang perlu diketahui dalam pranikah. Iya, benar banget nih. Yang selanjutnya adalah menegakkan batas-batas keluarga. Nah, ini yang biasanya sering kami temui adalah keluarga yang masih satu rumah dengan mertua, sehingga kadang batas-batas keluarganya itu menjadi campur nih. Karena memang satu keluarga A dan keluarga B itu perlu ada perbedaan di situ, ada aturannya masing-masing. Memang kadang sebenarnya Mbak
aturan keluarga kita sudah ada, kita sudah menetapkan aturan. Tapi masalahnya karena kami satu rumah dengan mertua, sehingga aturan-aturan tersebut tidak kami indahkan seperti itu, sehingga malah bercampur dan ini berefek. Kalau misalkan tidak berefek, kalau misalkan pasangan menikmati kecampuran itu atau mungkin menikmati dengan satu rumah itu tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan itu menimbulkan masalah, nah itulah yang perlu disikapi oleh. Sebab itu mengembangkan hubungan itu tidak hanya antar satu pasangan dengan pasangan yang lain, tapi lebih seperti mengembangkan hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain. Keluarga pasangan juga perlu mengetahui bahwa dia adalah anggota baru dalam keluarga ini, saling menghormati, aturan keluargamu adalah keluargamu juga, dan keluarga ini juga keluarga. Jadi sehingga perlu dipisahkan ya. Kalau itu bercampur dan ternyata mempunyai efek yang negatif, perlu untuk disikapi juga, karena memang banyak masalah-masalah yang dilatar belakangi oleh hal itu, sehingga bahkan sampai berujung ke perceraian. Dimana kalau kita memandangnya mungkin dari diskusi atau mungkin empati itu masih bisa diselamatkan ya hubungan dalam pernikahan seperti itu. Tapi karena mungkin ada sisi egois, lalu juga sisi yang kita masih memegang prinsip kita di masa muda yang mungkin tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan pranikah atau mungkin kehidupan setelah pernikahan, atau juga mungkin dengan hubungan antar keluarga yang perlu diperbaiki, sehingga itu perlu juga dilakukan nih Mbak Ayu. Lalu ada yang terakhir adalah mendiskusikan hal-hal pribadi yang juga bersifat intim. Nah, ini lebih seperti masalah-masalah antar pasangan. Mungkin kalau misalkan pasangan bercerita tentang sikap kekecewaannya terhadap ibunya atau mungkin calon mertuanya, perlu tidak harus menjudge, loh kok seperti ini sih, tapi perlu ada pengertian, empati juga. Oke, mungkin kamu merasakannya seperti ini karena memang dalam rumah tangga itu juga ketika itu bercampur dalam satu rumah perlu ada empati yang lebih tinggi lagi, lalu juga pengertian juga yang lebih tinggi antar satu pasangan dengan pasangan yang lain seperti itu. Dan juga dia juga peran dalam keluarga itu jangan abu-abu ya dalam perannya, karena memang dalam rumah yang ada terdiri dari dua kepala keluarga itu memang perlu ada diskusi saling pengertian seperti itu sih Mbak Ayu. Tapi gimana ya, misalkan kadang kita otomatis yang kebanyakan wanita bukan bermaksud untuk menghindarkan dari keluarganya sama suaminya atau bagaimana, kita kan kadang ingin pisah dengan mertua, maksudnya dengan kalau bisa berbincang-bincang sih orang-orang banyak ya, ibaratnya tuh kalau misalnya saya bangun mbak arek jam piro wae iki enak ngene lho. Iya, benar banget. Nah, itu bagaimana? Perlukah tidak? Kaget ya. Emang penting Pak ya aktivitas seksual itu kan ya. Lebih seperti kalau misalkan mau mengkomunikasi hal ini kan bisa juga bersifat tabu atau mungkin malu ya antar pasangan. Tapi ternyata perlu disepakati juga aktivitas seksual antar pasangan juga nih, karena memang ternyata di tempat kami juga pernah ada nih perceraian yang dilatar belakangi oleh aktivitas seksual yang tidak tersepakati, atau mungkin hubungan aktivitas seksual yang kurang harmonis di sini, sehingga memberikan beban psikis yang cukup hebat di salah satu pasangan, sehingga memang perceraian itu menjadi jalan solusinya seperti ini itu. Sehingga memang perlu ini dikomunikasikan, tidak hanya hal itu tapi juga hal-hal yang lainnya, sehingga inti dari pranikah ini lebih seperti komunikasi dan juga empati dan juga saling keterbukaan gitu sih Mbak Ayu. Oke, penting banget ini untuk pesan-pesan nih kepada pendengar Irama FM yang belum menikah atau pranikah. Tapi sebelumnya memberikan kesimpulan dari tema yang kita angkat kali ini. Oke, nah tema hari ini lebih seperti mempersiapkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis, psikologis perlu dilakukan untuk menyiapkan pasangan suami istri dalam memahami, menjalankan peran dalam keluarga, sehingga bukan maksudnya terhindar dari masalah, tapi bagaimana pasangan kita nanti menghadapi masalah bersama-sama, dan bagaimana juga tips-tips tetap menjaga keharmonisan keluarga bersama-sama, tidak hanya keluarga kita tapi juga keluarga dengan mertua kita, sesama keluarga, saling terjaga, saling memahami, saling ngomong. Nah, diharapkan keharmonisan juga bisa terbangun dalam keluarga tersebut.
tersebut. Oke, terima kasih sekali yang sudah menjelaskan tentang kesiapan pranikah ya. Dimana kalau misalnya pranikah itu jangan hanya dipikirkan resepsinya aja, terus fotonya aja besok bagus apa enggaknya, ya di Bener. selfie-nya gitu kan banyak sekali sekarang. Iya. Yang dipikirkan cuma make up-nya doang. Make up-nya dulu. Yang penting secara fit-nya keluarnya dilihat orang tuh wah gitu dulu. Bener Tapi dalamnya banget setelah nih. itu wow, Anda selamat menempuh hidup baru. Itulah hidup baru Anda seperti itu. Oke, memberikan kesan pesan kepada pendengar Irama FM tentang tema yang kita angkat, silakan. Oke, sekian dari tema kesiapan dengan pranikah ini. Sekian dari saya. Bila ada banyak kesalahan kata atau mungkin salah sikap atau mungkin salah kalimat, mohon dimaafkan. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Sani yang sudah hadir di studio Irama FM di acara Irama Live Talk. Di sini mengangkat tema tentang kesiapan pranikah. Ini penting sekali buat Anda yang ingin melaksanakan nikah ya. Jadi memang diulangi lagi untuk jangan selalu memikirkan hal-hal yang berbau wah-wahnya dulu. Nah, kita juga untuk menyiapkan ke masa depannya. Semoga Iya, bermanfaat. kehidupan selanjutnya ya. Kehidupan selanjutnya ya, karena memang ada kata selamat menempuh hidup baru, yaitu selamat ya, semoga selamat dalam menempuh dalam keadaan masalah-masalah yang ada di kehidupan baru Anda. Oke, semoga bermanfaat, kita mohon pamit.